Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu bersama Ibu belajar matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Baik, yang pertama, ada berapa macamkah operasi hitung pada matematika itu? Ada 4 macam ya. Di antaranya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, kali ini kita hanya akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan ya. Baik, yang pertama, di sini penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Nah, tentunya di sini ada beberapa poin yang perlu kalian ketahui. Di sini yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap, ya. Lalu yang kedua, operasi pengurangan berarti arah berbalik. Yang ketiga, tanda positif berarti maju dan negatif berarti mundur. Baik, kita lihat. Di sini langkah pertama tentunya kita harus menyiapkan garis bilangan. Ya. Kita sudah punya garis bilangan, lalu kita lihat contoh soalnya di sini. 9 ditambah negatif 6. Ya, kita mulai. 9 ini nilainya positif. Berarti kita maju ke garis bilangan sebelah kanan atau maju dari titik 0 ke nilai 9 positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita sudah ada di nilai 9 positif. Ditambah negatif 6. Nih, negatif ini tandanya berarti mundur. Mundur 6 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik garis. Mundur 6 langkah ini tarik garis dapat berapa? 3. Berarti 9 ditambah negatif 6 itu hasilnya 3. Paham ya? Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada soal negatif 7 ditambah negatif 3. Langkahnya sama seperti tadi. Kita siapkan garis bilangan. Setelah kita menyiapkan garis bilangan, kita perhatikan soal. Di sini negatif 7. 7 ini punya nilai negatif. Berarti dari titik 0 mundur atau kita ke garis bilangan negatif 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berada di titik negatif 7. Nih, ditambah negatif 3. Berarti kita mundurnya ditambah 3 langkah. Yaitu 3 langkah ke belakang dari titik negatif 7. 3 langkah ke belakang, 1, 2, 3. Maka kita berada di mana? Berada di titik negatif 10. Berarti bisa kita simpulkan, negatif 7 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 10. Paham ya? Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita diminta mengubah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan. Nah, di sini ada contoh kalimat matematika yang A ya. Negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Langkah pertama kita siapkan garis bilangan. Sudah siap garis bilangannya? Lalu kita lihat soalnya. Negatif 5. 5 ini nilainya negatif. Maka kita dari titik 0 ini mundur 5 langkah ke garis bilangan negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berada di nilai negatif 5. Baik, selanjutnya. Ditambah 12. Ditambah 12 ini nilainya positif. Maka kita maju ke arah depan itu 12 langkah atau 12 titik bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Tarik garis, ada di nilai berapa? Setelah 12 langkah, ada di nilai positif 7. Maka kita simpulkan negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Paham ya? Sekarang Ibu mau memberikan contoh yang E. Yang E ya, karena yang E ini jumlahnya itu 3, operasi hitungnya itu 3. Jadi Ibu berikan contoh yang E. Yang E ini negatif 2 ditambah negatif 8 dikurangi negatif 7 sama dengan negatif 3. Nah, langkah pertama kita lihat soalnya negatif 2. Kita ambil dari titik 0 itu mundur 2 langkah ke belakang. 1, 2. Kita berada di nilai negatif 2. Ini langkah yang pertama ya. Langkah yang kedua, ditambah lagi mundurnya itu 8 langkah ya, karena di sini tambah negatif 8. Berarti ditambah 8 langkah ke belakang dari titik negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua ya, ini ya. Ini langkah kedua. Berada di titik negatif 10. Ya. Lalu, langkah ketiga kita lihat dikurangi negatif 7. Negatif dan negatif ini nilainya menjadi positif. Berarti ditambah 7. 7 itu berarti kalau ditambah maju. Maju 7 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru kita berada di titik negatif 3. Ya, ini langkah yang ketiga. Paham ya? Baik, kita ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah garis bilangan. Di sini contohnya diminta ubahlah operasi garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika. Berarti kebalikan dari yang tadi ya. Baik, kita lihat di sini langkah yang pertama. Kita lihat dari titik 0 ini maju atau mundur. Mundur ya, berarti kita tulis negatif 9. Sekarang kita lihat lagi, setelah di langkah kedua ini, kita lihat maju berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ditambah 13. Maka hasilnya ini ada di titik berapa? Yang langkah ketiga. Ada di nilai 4. Berarti kalimat matematikanya negatif 9 ditambah 13 itu hasilnya 4. Paham ya? Baik, ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada contoh tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Nah, di sini ada negatif 12 ditambah 7. Kalau kita terus-terusan membuat garis bilangan, apalagi seperti contoh yang C ini banyak ya, sampai negatif 53, itu kita akan lama mengerjakan soalnya. Langkahnya seperti apa? Baik, kita lihat. Nah, kita tulis ya, yang A. Oh, salah, maaf. Yang A, negatif 12 ditambah 7. Cara tanpa menggunakan garis bilangan. Kita lihat di sini, nilai yang besarnya nilai positif atau negatif. Nilai negatif berarti hasilnya itu akan negatif. Karena di sini angka yang paling besar itu 12 nilainya negatif, maka hasilnya akan negatif. Sekarang angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Maka 12 dikurangi 7 hasilnya adalah 5. Betul. Sekarang yang B. Yang B ini 10 dikurangi negatif 14. Nah, kalau kalian lihat
nilai negatif dan negatif ini berending seperti ini, kita rubah menjadi nilainya positif ya. Jadi 10 ditambah 14. Berapa? 24. Ya, sekarang yang C. Yang C, negatif 25 ditambah negatif 53. Gimana caranya? Nah, kita lihat. Ini sama-sama negatif ya. Negatif ini kita ibaratkan itu hutang. Kita punya hutang 25. Ditambah lagi hutang kita 53. Akan tetap menjadi hutang? Tentu. Berarti nilainya itu pasti akan negatif. Sekarang 25 ditambah 53. Hasilnya ya 78. Ya, begitu ya. Nanti yang D, yang E kalian kerjakan. Selanjutnya, di sini ada contoh soal nomor 4 ya. Sebuah bola dilemparkan ke atas hingga ketinggian 5 meter. Kita tulis, berarti positif 5. Bola tersebut jatuh ke dalam sumur kedalaman 4 meter. Kalau jatuh itu berarti dikurang. Kedalaman, berarti kedalaman sumur 4 meter. Berarti negatif 4. Berapa meter jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir? Nah, tadi kalau negatif ketemu negatif kita rubah menjadi positif. Berarti 5 ditambah 4. Berapa? 9. Berarti jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir itu adalah 9 meter ya. Jadi dari bola dilemparkan ketinggian 5 meter, dari 5 meter itu jatuh ke kedalaman 4 meter itu, maka jarak yang ditempuh itu adalah 9 meter. Sekarang contoh nomor 5. Suhu badan seorang anak ketika demam 39 derajat Celcius. Kita tulis 39 derajat Celcius. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badan turun 4 derajat Celcius. Berarti dikurangi 4 derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak setelah diberi obat. Ini tinggal kalian kurangi. 39 dikurangi 4, ini hasilnya 35 derajat Celcius. Paham ya? Baiklah anak-anak. Terima kasih sudah menyimak video hingga akhir. Tetap semangat ya belajar di rumahnya dan sehat selalu. Wassalamualaikum.